Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Oh yes. Puji Tuhan. Saya jemput adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, yuk kita akan berdoa. Kita mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi guru-guru kami dan kami semua agar kami boleh beribadah, memuji, memuliakan
Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, Kami serahkan ibadah kami, ke dalam tangan Tuhan, tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita masih tetap berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang hendak kau minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di udara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik yang di rumah, jangan pernah khawatir. Bapa di surga memelihara adik-adik. Amin. Mari saya jemput adik-adik untuk berdiri sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hendak ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di sekolah minggu kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Pagi hari ini. pagi hari ini Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman. kebenaran firman Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap Kami sambut firman Tuhan. sambut firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik yang di rumah yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang adik-adik orangnya penakut? Aduh, tidak ada yang tunjuk tangan, berarti semua pemberani. Siapa yang tidak penakut? Puji Tuhan, semua tidak penakut. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, yaitu cerita tentang 12 murid Tuhan Yesus yang ingin pergi ke suatu daerah melewati danau. Yaitu tertulis adik-adik di Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Adik-adik, kita fokus kepada ayat 39. Kakak akan bacakan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Adik-adik yang di rumah yang diberkati Tuhan,
Tentu ada adik-adik yang penakut, ada yang tidak penakut. Kakak sendiri aja penakut. Tetapi karena firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, karena Tuhan selalu menyertai adik-adik yang di rumah dan semua kita guru-guru sekolah minggu yang ada pada saat ini. Adik-adik yang di rumah, cerita 12 murid Tuhan Yesus ini adalah menyeberangi sebuah danau bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka menyeberangi danau tersebut, tiba-tiba ada angin ribut dan topan mendasyat. Lalu kapal yang ditumpangi mereka ataupun perahu hampir terbalik dan penuh dengan air. Apa yang terjadi adik-adik? Murid-murid Tuhan Yesus pada takut semua. Padahal Tuhan Yesus sendiri lagi tidur di buritan, yaitu di paling belakang perahu. Sama halnya adik-adik seperti kita di rumah juga, terkadang mati lampu aja pasti adik-adik ketakutan. Padahal di rumah sendiri ada orang tua, ada kakak, ada adik, tetapi tetap ketakutan. Apalagi ini adik-adik di tengah danau dan dengan angin yang keras dan hujan yang lebat. Sepantasnya murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, mereka tenggelam. Tetapi seorang murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus dan ia berkata, Tuhan, kita akan hanyut, kapal kita akan tenggelam. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Cerita ini adik-adik sangat menarik. Ketika adik-adik tidak ada makanan di rumah, tidak ada sesuatu apapun yang di rumah, pasti adik-adik takut kelaparan. Tetapi percayalah adik-adik, orang tua adik-adik tidak mau anak-anaknya kelaparan dan tidak mau anak-anaknya melangkah dalam satu langkah yang salah. Kalau adik-adik percaya kepada orang tua, terlebih kita adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Apa yang tidak bisa diberikan Tuhan kepada adik-adik dan semua kita guru-guru yang ada pada pagi hari ini, apapun, sekejap mata pun Tuhan bisa berikan kepada adik-adik. Apalagi pada saat kondisi saat ini, pasti adik-adik tidak bisa ke sekolah. Terus biasanya ke sekolah dapat uang jajan, tetapi pada saat ini uang jajan tidak akan diberikan orang tua. Kalau adik-adik ke sekolah, uang jajan pasti dapat. Tetapi pada hari ini, saat ini, kondisi yang pada saat ini, adik-adik pasti takut orang tua tidak memberikan uang jajan kepada adik-adik. Sama halnya cerita pada pagi hari ini, yaitu angin ribut diredakan oleh Tuhan. Sesudah begitu gelisah, murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus sampai mereka tidak sadarkan diri ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut, malah mereka tambah takut. Mereka ngomong satu sama yang lain dan berkata, siapakah gerangan ini? Mendengarkan cerita ini, siapakah gerangan ini adik-adik? Kalau adik-adik ikutin dari awal, tentulah Tuhan Yesus pasti kecewa. Sama halnya seperti adik-adik di rumah. Kalau adik-adik percaya kepada orang tua adik-adik, pasti adik-adik tidak akan kecewa. Tetapi
Kalau adik-adik tidak percaya kepada orang tua, hasilnya akan kecewa. Kalau orang tua berkata, pasti dipenuhi hanya untuk menyenangkan anak-anaknya. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sudah berjalan dengan Tuhan Yesus, kemanapun adik-adik jangan pernah takut melangkah. Tuhan Yesus yang menciptakan segala isi bumi ini, dan Dia juga bisa memberikan yang tidak baik dan memberikan yang tidak jahat. Angin ribut sesudah diredakan, murid-murid Tuhan Yesus malah tambah kaget. Jadi mereka berpikir, padahal sudah lama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Masa mereka tidak mengenal siapa yang mereka memimpin mereka pada saat ini, pada waktu itu. Sama halnya adik-adik, kalau adik-adik sudah bersama-sama dengan orang tua pasti mengenal adik-adik, dan adik-adik juga harus mengenal orang tua. Jangan pernah kecewain orang tua adik-adik, karena orang tua itu tidak mau adik-adik dan anak-anaknya tidak berhasil. Tetapi terkadang ada anak yang bandal, yang keras kepala. Terkadang adik-adik bersaudara ada 5-4 orang di rumah, ada yang baik dan ada yang bandel juga. Tetapi mulai saat ini adik-adik jangan pernah meragukan kasih sayang orang tua. Sama halnya dengan jangan pernah meragukan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena Tuhan Yesus menginginkan hidup kita kekal, bukan untuk binasa. Adik-adik yang di rumah yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kakak ingin membagikan ada 3 hal dari cerita ini. Yang pertama adalah percaya, yang kedua yakin, yang ketiga lakukan. Yang pertama percaya. Kalau kita cuma percaya doang, kita tidak yakin, itu sama halnya dengan bohong adik-adik. Percaya dan yakin, laksanakan. Pasti Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik yang di rumah, pada saat ini juga kita semua rindu berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi waktu dan kondisi tidak mengizinkan. Adik-adik juga tetap berdoa, semua kita diberkati Tuhan, berikan kesehatan dan dijauhkan semua hal-hal yang tidak baik. Jadi adik-adik, kesimpulan cerita firman Tuhan pagi hari ini, jangan pernah takut menghadapi semua yang terjadi di sekitar adik-adik, terlebih dalam keluarga adik-adik. Orang tua itu pasti sanggup membutuhi kebutuhan adik-adik, apalagi pada saat ini sangat susah perekonomian. Tetapi percayalah adik-adik, orang tua itu tetap berjuang. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, apapun akan dilakukan Tuhan Yesus hanya untuk anak-anaknya supaya memperoleh hidup yang kekal. Ayat hafalan kita pagi hari ini adik-adik diambil dari 2 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 2 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kakak harap adik-adik semua membuka Alkitab ayat hafalan pagi hari ini dan ikuti kakak membacanya adik-adik di rumah. Kita baca setelah hitungan yang ketiga. 2 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7.
Maaf adik-adik salah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini saja. Kakak berharap adik-adik tetap semangat sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Tetap adik-adik mendoakan biar kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kakak akan undang semua guru-guru, kita akan bernyanyi El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini.
Ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Pagi ini kami anak-anak sekolah minggu kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang beribadah pagi ini kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.